Kasus kematian satu keluarga yang terdiri dari ibu dan dua anak di Warakas, Jakarta Utara rupanya aksi pembunuhan berencana. Mirisnya pelaku pembunuhan adalah anak ketiga korban yang mengaku dendam dengan keluarganya. Dalam konferensi pers pada Jumat 6 Februari, polisi mengungkap pembunuhan dilakukan pelaku bernama Abdullah Syauki Jamaluddin berusia 22 tahun seusai merayakan malam tahun baru. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Onkosino Grandiarso Sukahar menjelaskan pelaku Syauki sakit hati dengan ibunya karena merasa diperlakukan berbeda. Hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka memiliki hubungan tidak harmonis dengan keluarganya sejak Desember 2025. Syauki dendam lantaran kerap dimarahi dan dianggap malas bekerja. Kemudian pada 31 Desember 2025, sekira pukul 8.30 WIB, pelaku membeli satu bungkus racun tikus di wilayah Bahari, Tanjung Priok. Selesai bekerja di gudang kargo Sunter, pelaku merayakan malam tahun baru dengan minum minuman keras bersama rekan kerjanya dan menginap di tempat kerja. Kemudian keesokan harinya pada 1 Januari 2026 sekira pukul 10.21 WIB, tersangka pulang diantar rekannya. Pada pukul 7 malam, tersangka dimarahi oleh ibu dan kakaknya karena kebiasaannya pulang pagi. Lalu malam harinya sekira pukul 10 malam, tersangka menyiapkan minuman teh yang dicampur racun tikus dan menyuapi korban yang tengah tidur satu persatu hingga meninggal. Tersangka kemudian membakar kembang api dan mengarahkannya ke tubuhnya sendiri, seolah-olah ikut jadi korban. Tubuh para korban dan tersangka ditemukan oleh anak kedua korban berinisial MK yang kemudian melaporkannya ke warga dan polisi. Saat ini, tersangka telah diamankan dan menjalani proses hukum di Polres Metro Jakarta Utara. Polisi masih melengkapi berkas perkara termasuk keterangan ahli terkait kandungan zat racun yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati rekan-rekan media hadir pada pagi hari ini. Di sini hadir juga Bapak Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erik Frendis SIKMSI, hadir juga Bapak Kapolres Metro Jakarta Utara bersama Kasat Reskrim, hadir juga Kasubit Penmas, dan di sini hadir dari ahli toksikologi Puslapor Baris Krim Polri, Bapak Azhar Darlan, KO Subit Toksikologi Lingkungan Bidang Kimia dan Biologi Forensik. Hadir juga peneliti toksikologi kimia Departemen Kimia Laboratorium Kimia MIPA Universitas Indonesia, Profesor Dr. Renat Budiawan SSI. Terima kasih Prof. Hadir Dokter Forensik Rumah Sakit Polri, Dr. Nadia Raditya Mardika, SH MH Mas SPFM, Dokter Forensik Rumah Sakit Bayangkara 31 Pusdokes Polri. Terima kasih rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini. Kegiatan konferensi pers pada pagi hari ini akan menyampaikan informasi resmi terkait pengungkapan kasus pembunuhan berencana dengan cara meracuni satu keluarga di wilayah Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan korban meninggal dunia sebanyak 3 orang. Sebelum memasuki uraian, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam pada keluarga korban. Mari kita bersama-sama menjaga empati, menghormati martabat para korban, dan memberikan ruang yang layak bagi keluarga untuk berduka, serta kami mengimbau pada seluruh masyarakat untuk tidak menyebarkan potongan informasi, narasi, ataupun komentar yang belum terverifikasi, karena hal tersebut dapat menambah beban psikologis keluarga serta menimbulkan kesimpang siuran informasi di masyarakat. Rekan-rekan media yang kami hormati, kami memahami perhatian publik kepada perkara ini sangat besar. Polres Metro Jakarta Utara hadir untuk menyampaikan fakta dan data, termasuk dari Puslapor Baris Krim Polri juga hadir menyampaikan temuan-temuan dari barang bukti secara scientific investigation, dan perkara ini dilakukan secara cepat, tepat,
profesional dan akuntabel. Kami juga meminta kepada rekan-rekan untuk dalam langkah yang dilakukan meliputi seluruh rangkaian awal peristiwanya sampai dengan konferensi pers hari ini, untuk kita sama-sama bijak. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, analisa rekaman CCTV, pengamanan serta pemeriksaan barang bukti Puslapor Baris Krim Polri, termasuk pemeriksaan toksikologi, serta pemeriksaan dokter forensik yang dilaksanakan secara autopsi. Penanganan juga didukung pemeriksaan lain sesuai kebutuhan penyidik, melibatkan dokter psikologi, psikiatri, dan pemeriksaan poligraf. Untuk mendengarkan secara komprehensif peristiwa sampai dengan upaya yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara, kami mempersilakan kepada Bapak Kapolres. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada tanggal 2 Januari 2026 pada pukul 7.30 kurang lebih, kami mendapatkan informasi bahwa adanya korban 3 orang meninggal dunia dalam satu rumah yang berada di TKP. Adapun korban yang diidentifikasi yaitu yang pertama seorang ibu-ibu inisial SS umur 50 tahun, kemudian seorang perempuan AM 27 tahun, kemudian seorang laki-laki atau anak inisial AD umur 14 tahun. Kemudian di TKP juga terdapat satu orang laki-laki inisial MK umur 24 tahun. Setelah kami tanya, setelah ditanyakan ke RT atau lingkungan sekitar, diketahui bahwa korban ini atau yang terdapat di lokasi adalah satu keluarga yang tinggal di satu rumah, yang mana ada seorang ibu dengan 3 orang anak. Nah, kemudian di lokasi juga yang menemukan ada satu orang laki-laki yang juga saudaranya. Jadi keluarga ini ada 4 bersaudara dengan 1 orang ibu, yang mana ayahnya sudah meninggal dunia sebelumnya. Kemudian 1 orang tersebut ditemukan dalam keadaan lemas di dalam kamar mandi. Kemudian penyidik atau penyelidik melakukan tindakan pertama di TKP, antara lain memasang polis lain dan mencari saksi-saksi yang ada di lingkungan termasuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.